Sengketa ketenagakerjaan antara puluhan karyawan PT PILN dengan pihak perusahaan terus bergulir. Pasca mengadukan aspirasinya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, kuasa hukum dari 44 karyawan PT PILN kini angkat bicara. Ketua Umum Lembaga Perjuangan Hak Buruh Indonesia, Ucu Suryana menjelaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan nasib dari 44 karyawan PT PILN yang merasa dirugikan dan telah mengeluarkan biaya kompetensi sebesar 4 juta hingga 8 juta rupiah. Ini saya mempertanyakan tindak lanjut laporan pengaduan dari LPHBI atas nama 44 karyawan PT PILN. Nah, jawaban dari Pak Asep Dedi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, belum mendapatkan titik terang sehubungan di Disnaker Kabupaten Ciamis itu tidak ada mediator. Kami menuntut sesuai dengan hak-hak ya, hak-hak. Nggak mungkin kami akan meminta yang bukan-bukan gitu. Jadi dari rekan-rekan semua yang sudah diwakilkan kepada kami LPHBI sebagai kuasa hukumnya, meminta hak masalah pengupahan. Masalah pengupahan karena di sana sudah terjadi kerja lah gitu, jadi kerja gitu dibuktikan dengan bentuk surat kontrak ya, kontrak kerja, walaupun yang menandatangani itu hanya tenaga kerja saja, direktur areanya tidak menandatangani. Tapi bagi kami itu nggak jadi masalah, karena kami berdasarkan Undang-Undang 13 2003 gitu. Yang namanya tenaga kerja itu adalah satu, ada manusianya, ada karyawannya, ada bosnya, ada surat perintahnya, ada juga hasil kerjanya. Yang namanya hubungan kerja menurut Undang-Undang 13 2003 bukan hanya satu pasal, bukan hanya pasal 50 saja gitu. Tapi di sana gitu tercantum dalam bab 9 gitu, masalah apa yang menjelaskan masalah hubungan kerja itu ada 17 pasal, 43 ayat gitu. Nah, kalau masalah akan menghindar dari tidak ada pengakuannya sebagai karyawan, jelas ada absensi, ada surat kerja, ada surat perintah kerja, ada hasil kerja gitu. Makanya ini sekedar pembelajaran aja ya, khususnya buat pengusaha gitu, juga buat masyarakat luas gitu, karena pada hakikatnya kita semua itu adalah buruh. Buruh itu kan, definisi buruh itu seseorang ya yang bekerja, hasil kerjanya itu bermanfaat untuk masyarakat atau untuk dirinya, itu tenaga kerja namanya gitu. Iya. Nah, masalah ini bisa saya lihat dari kontrak kerja ya kan nggak ditandatangan pengusahanya, nggak apa-apa, itu udah dilibas lah gitu oleh Undang-Undang 13 2003 pasal 63 gitu. Pasal 63 menyatakan di sana kalau misalnya pengusaha menawarkan orang gitu atau calon karyawan untuk bekerja di sana dan secara lisan saja gitu, nggak apa-apa. Tapi di sana ada kewajiban pengusaha menerbitkan SK pengangkatan gitu. Pengangkatannya minimalnya ada nama tenaga kerjanya, alamatnya, jenis pekerjaannya gitu. Terus upahnya dicantumkan di sana gitu. Untuk uang Serkom yakinlah itu harus dikembalikan. Sehubungan dari pihak pengusaha itu kan udah menjanjikan ya, mengiming-iming mau diberikan gaji UMK Jakarta. Itu untuk admin dan untuk tenaga teknik. Terus janji-janji yang diberikan oleh pengusaha untuk
koordinator admin dan PJT yang penanggung jawab teknik itu sampai 8 juta. Tapi dengan saat ini pengusaha itu sepeser pun tidak memberikannya. Gitu. Mungkin masyarakat juga ya udah paham lah bagaimana sih kalau yang namanya seseorang gitu mengiming-iming, mengobrol janji, gitu, terus nggak ada buktinya. Uang itu kan bisa dipergunakan untuk diri pribadinya atau kelompoknya. Itu kan udah masuk dalam apa namanya kategori penipuan dan penggelapan uang. Di YouTube itu ada harga biaya Serkom itu 1.500.000 gitu di LSK itu. Gitu. Tapi setelah rekan-rekan mempermasalahkan masalah Serkom itu jadi dihapus di Google-nya, di websitenya tuh jadi nggak ada. Gitu. Tapi kalau melihat dari itu ya, kalau memang PILN ada di mana-mana, udah lewat dari 100 karyawan, itu kewajiban pengusaha dong yang membayar. Coba lihat di Kepmen ya nomor 100 tahun 2004. Diwajibkan itu. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ada dijelaskan. Kalau perusahaan yang mempekerjakan lebih daripada 100 orang, wajib sifatnya untuk memberikan pembelajaran, peningkatan SDM gitu kan, yang nggak usah bayar untuk karyawan. Dari pihak kepolisian, alhamdulillah, untuk memberikan keterangan-keterangan dari rekan-rekan buruh udah usai, tinggal menunggu waktu pemanggilan dari pihak perusahaan. Sangat-sangat miris. Kenapa? Uang yang didapat yang 4 juta, yang 8 juta itu bukan uang yang sudah ada di tangannya, ada di tangan ibunya, bapaknya. Tapi uang itu dapat pinjam ke tetangga, gitu. Ada yang pinjam ke bank, ada yang jual kebun, ada yang gadein sawah, ada yang jual motor, gade motor. Banyak sih, kalau saya tanya satu-satu, saya sangat miris sekali, sedih sekali gitu. Makanya saya mohon dengan sangat ya ke pemerintah daerah, bila perlu bentuk tim khusus lah. Kalau memang ini kasus ini dianggap rumit ya, kalau menurut saya nggak rumit sih sebetulnya, asal ada keseriusan dari pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan ini hal yang sederhana. Tim Galhuraya Channel melaporkan.